manusia biasa, punya kesilapan, punya kesalahan, dan punya kelemahan ya. Tapi dalam hal ini saya sedikit menyesalkan kenapa bidan pada hari itu tidak minta izin atau memaksa itu di dalam mobil Avanza tersebut untuk mendampingi pasien. Karena hal ini saya rasakan sangat perlu. Saya juga apresiasi tadi terhadap adik yang mengemudi mobil tersebut. Tapi lebih baik kalau adik masuk dalam mobil itu untuk mendampingi. Ini terus kita berada di samping beliau, apapun yang terjadi, petugas ada. Nah, mungkin di sini perlu ketegasan ya. Kita harus ikut, harus ada kesadaran yang tinggi dari kita bahwa itu tanggung jawab kita. Nah, dalam hal kedisiplinan para tenaga medis, saya lihat memang agak sedikit kurang. Mungkin ini tergantung pimpinan sebenarnya. Kalau pimpinannya lebih tegas, mungkin hal ini bisa diatasi. Misalnya hal seperti ini, hal yang menghilangkan nyawa, hal yang menimbulkan korban sudah sering terjadi. Tapi saya lihat sejauh ini tidak diambil tindakan. Berilah tindakan atau efek jerah kepada petugas-petugas yang lalai melaksanakan tugas. Misalnya tahan aja gaji mereka kepada tugas yang shift pada hari itu. Di sana sistem shift Pak ya. Nah, itu kita berikan sanksi supaya dia punya kesadaran yang tinggi. Memang saya lihat tim medis kita di Aceh Barat ini dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga medis bukan panggilan jiwa Pak, itu sebagian, bukan semua, bukan panggilan jiwa. Tapi dalam hal ini kebanyakan dari mereka adalah panggilan kerja, karena di kesehatan ini peluang kerjanya besar. Jadi ramai-ramai sekolah ke situ, terus mendapatkan pekerjaan, jadi bidan. Kalau bidan gajinya alhamdulillah cukup tinggi, tapi kesadaran dalam bertugas itu sangat kurang. Contohnya bidan harus berada di tempat desa, tapi ramai bidan yang tidak menempati desa tersebut. Nah, itu mungkin perlu Pak Kadis pertegas kepada mereka bahwa mereka memang harus melaksanakan tugas. Kan kita semua disumpah Pak untuk sumpah jabatan. Kita harus mengemban tugas tersebut dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, semampu kita. Tapi dalam hal ini memang terdapat banyak kelalaian Pak. Jadi harapan saya ke depan Pak Kadis sering-seringlah mengunjungi pegawai-pegawai di desa atau di puskesmas untuk memberikan arahan, mengingatkan kembali kepada mereka apa tanggung jawab mereka. Kalau hak memang selalu diberikan oleh pemerintah, tapi tanggung jawab mereka kadang-kadang lupa. Maklumlah manusia biasa Pak, sering lupa apa tanggung jawab mereka sebenarnya. Jadi Bapak tolong ingatkan, tolong pertegaskan, tolong diancam sedikit Pak, diberikan ancaman supaya mereka benar-benar dalam melaksanakan tugas. Sekian dari saya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan direktur mana tinggal tempat? Enggak ada Pak, iya. Pulang pergi. Enggak Pak, rumah dinas kita. Itu ada. Ya. Kejadian yang terjadi itu sebenarnya bagaimana terjadinya. Nah, oleh karena itu nantinya dengan penjelasan itu semua pihak bisa mengambil peran. Nah, dalam permasalahan kejadian itu maka peran yang nanti kita akan lanjutkan dari klarifikasi kita adalah dinas kesehatan dalam hal ini apapun hasil klarifikasinya. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan baik Kapus maupun bidan, memang ada hal-hal yang sifatnya teknis dan ada sifatnya kebijakan. Nah, kalau teknis misalnya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman luar, ada satu dua yang menjadi poin kita sebenarnya, di mana posisi bidan. Kenapa bidan Lampung masih berperan?
Nah ini kan yang sifatnya teknis yang seharusnya tidak ada lagi zaman sekarang. Apakah masih dibiarkan di kampung menjadi penasihat utama atau pelaku utama dalam proses melahirkan tidak bayi. Nah dalam hal kebijakan misalnya penataan shift atau mobil puskesmas di mana dan segala macam. Nah tentunya Pak Kadis dan Pak Pimpinan kita menginginkan di sini segala hasil validasi kita itu sifatnya bisa diterapkan secara lokal di puskesmas Pondok maupun secara umum di Aceh Barat. Karena setiap kejadian yang terjadi pasti kita ambil manfaatnya atau ibrah supaya kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Nah dari hasil validasi yang sementara kita masih melihat kalau saya bukan melihat, ingin bertanya saja sebenarnya, SOP-nya sebenarnya seperti apa Pak? Di mana posisi bidan terhadap seorang wanita yang hamil terus beranjak kepada melahirkan? Di mana posisi dia? Dan di mana peran puskesmas? Karena kita juga pernah mendengar bahwa bidan tidak boleh menangani lagi pasien, baik di rumah ataupun di tempat prakteknya, karena kelengkapan alat melahirkan yang belum siap. Dia harus dirujuk ke tempat yang lebih sempurna alat kelengkapannya. Nah mungkin dari situ nanti di mana ada kekurangannya kita bisa melihat. Kalau kekurangannya itu ada diletak di bidannya, maka harus diperbaiki pada SDM bidannya atau pada proses pelayanannya, atau kalau pada proses kelengkapannya maka harus dibetulkan kelengkapannya. Kenapa harus dirujuk? Bahwa misalnya bisa ditangani di puskesmas. Nah kalau bisa ditangani di puskesmas, kenapa ditangani di puskesmas pada posisi seperti itu? Padahal melahirkan hal biasa. Atau kalaupun memang dianggap susah, kenapa dianggap yang 5 hari sebelumnya tidak terupdate informasinya sampai menjelang hari H? Seharusnya ada runutannya dari 5 hari sebelum pemeriksaan bahwa diindikasikan susah. Maka betul tanggapan dari teman-teman, kenapa dibiarkan? Karena kita juga bisa menduga ini risiko kalau dia melahirkan sendiri atau risiko kalau itu ditangani oleh bidan kampung. Maka seharusnya proaktif bidan mendatangi kembali, ajak sama didampingi kalau bahasa Pak ini tadi di pengon, ajak pengon, bawa dia periksa. Apakah seperti itu sampai katanya? Apakah sampai di situ posisi dewan bidan? Tugasnya apakah sampai di situ? Nah kalau tugasnya harus seperti itu, maka ada kesalahan. Ada kesalahan yang dilakukan oleh bidan. Tapi kalau tugasnya tidak sampai di situ, cukup hanya sekedar memberikan bimbingan segala macam, maka mungkin kita melihat dari sisi yang lain. Mungkin pimpinan saya meminta saja penjelasan lebih konkret terhadap kasus ini. Sebenarnya dari mulai tugas dewan, tugas bidan, fungsi bidan, dari mulai kan ada tugas bidan desa, ada bidan desa, ada koordinator bidan desa. Nah, bidan desa fungsinya apa? Ada orang yang hamil. Ada di tempat. Apa kerjanya tadi? Maaf Pak tadi. Maaf tadi. Orang pasar. Nah, ini Bapak Telipon ini ada teknologinya. Bapak baca semua ada. Sangat jadi sesakan. Karena kenapa? Dengan gaji besar, tapi kerjanya bodoh. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.